نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam kajian ilmu fikih, masih melengkapi tentang pembahasan thaharah. Kita akan bahas secara ringkas dan cepat intisarinya ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang peruntukan wudu ya. Jadi wudu itu wajib hanya untuk dua hal, yaitu sholat dan thawaf. Untuk selainnya ya yang lebih kuat tidak wajib ya. Sudah kita bahas seperti menyentuh mushaf ya, dan juga yang lain-lainnya. Nah, termasuk cukup banyak juga hal-hal yang sunnah ya, disunahkan untuk berwudu. Misalnya tidak batal tapi ingin wudu lagi boleh ya, itu untuk memperbaharui wudu. Memperbaharui wudu ya. Kemudian juga ya memang ingin selalu menjaga wudu gitu. Ya, ingin selalu menjaga wudu. Seperti misalnya kisah Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah itu dalam sebuah hadis ya pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ya beliau itu terdengar ya suara terompahnya ya atau sandalnya di surga ya, dalam mimpi Rasulullah SAW. Ya, lalu Rasul bertanya ya, jadi amalan apa yang kamu lakukan? Ya, kata Bilal ya, bahwa beliau itu senantiasa berwudu. Ya, jadi bukan hanya untuk sholat saja ya, dan setiap berwudu ya beliau itu melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu yang disebut dengan sholat sunnah syukrul wudu atau sunnah tuhur ya. Nah, kemudian selain itu juga disunahkan apalagi ya untuk berwudu yang sudah dibahas sebelumnya ketika mau tidur ya. Jadi kata Rasulullah, apabila kamu meletakkan ya lambungmu ya sebelum kamu meletakkan lambungmu untuk tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah ya, maka berwudulah ya dengan wudu untuk sholat ya. Kemudian juga yang sebelumnya dianggap wajib berwudu ya, tapi sebetulnya dia menunjukkan sunnah lebih baik ya, seperti ketika akan baca Quran gitu ya. Nah, termasuk ketika akan mengulangi berhubungan suami istri ya, itu disunahkan untuk berwudu. Seperti dalam riwayat Muslim ya, dalam hadis Sahih Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu summa arada an yauda falyatawadda bainahuma wudu'an.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, maksudnya berhubungan suami istri, ya, mencampur istrinya, summa arada an ya'ud, kemudian ia hendak mengulangi lagi, ya, maka hendaklah dia berwudu di antara keduanya. Itu sunnah. Ya, dalam hadis riwayat lain, ini dalam Bulughul Maram, ya, Al-Hakim, riwayat Hakim menambahkan fa innahu ansyatu lil aun, karena yang demikian itu lebih membuat semangat atau menyegarkan untuk bisa mengulanginya. Nah, jadi itu. Tapi sunnah, ya, hukumnya tidak wajib. Kemudian juga kemarin yang sudah dibahas tentang mengangkat jenazah. Kalau memandikan, disunahkan mandi. Kalau hanya membawanya saja, itu disunahkan berwudu. Ya. Kemudian juga makan daging unta yang sudah kita bahas, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau mau wudu lagi lebih baik menyentuh kemaluan, ya, itu adalah kategorinya hanya sunnah saja, ya. Nah, itu berkaitan dengan wudu. Nah, kemudian, ya, dalam wudu sedikit mungkin, ya, dibahas, dibolehkan, ya, ada keringanan untuk mengusap, ya, di atas sepatu, ya, tapi sepatu yang bisa menutupi anggota wudu, ya, sampai mata kaki. Jadi harus tertutup, ya, harus tertutup, dan mengusap di atasnya, ya, hanya diusap di atas. Itu adalah keringanan, ya, khususnya ketika ada kesulitan, ya, untuk membuka, ya, baik di perjalanan ataupun di mukim. Cuman waktunya bagi yang mukim itu sehari semalam, ya. Nah, kalau untuk yang bepergian itu 3 hari 3 malam. Jadi artinya selama 3 hari 3 malam boleh untuk tidak dibuka, ya. Jadi mengusap di atas sepatu itu, ya, apalagi dalam kondisi sekarang misalnya dingin, ya, cuacanya, itu kalau merasa kedinginan tidak dibuka, gitu. Tapi memang pada saat sholatnya, ya, dipakai, gitu, tidak dibuka. Ya, kalau dibuka, ya, menurut sebagian ulama kan itu bisa membatalkan, membatalkan mengusapnya itu. Ya. Nah, selain itu juga boleh mengusap di atas sorban. Ketika orang pakai sorban, misalnya agak sulit kalau dilepas, itu juga keringanan mengusap di atas sorban. Karena Rasul, ya, selain mengusap secara langsung kepala beliau ketika wudu, ya, juga terkadang ketika menggunakan sorban mengusap di atas sorban. Baik mengusap di atas sorban saja. Nah, ketika mengusap di atas sorban pun itu harus sempurna semuanya, ya, seperti yang sudah kita bahas. Nah, terkadang mengusap ubun-ubun dan menyempurnakan ke atas sorban, ya, ubun-ubunnya agak terbuka, gitu, ya, lalu disempurnakan ke atas sorban, ya. Nah, itu juga dibolehkan, termasuk bagi perempuan yang kesulitan untuk membuka kerudung, gitu, ya, ada tempat tertutup misalnya, itu juga boleh mengusap di atas kerudung, ya. Kemudian juga kalau ada luka, ini masuk kategori pembahasan mengusap pada penghalang, ya. Jadi kalau ada luka, maka cukup mengusap di atas kain, ya, atau perbannya yang menghalangi luka tersebut, ya, tidak usah dicuci, ya. Nah, sedangkan yang lainnya, ya, tentu dicuci, ya, anggota wudu yang lainnya.
Nah, kalau misalnya ada kesulitan untuk itu, kalau dia memang kategorinya adalah sakit, ya kan, maka boleh untuk tayamum. Ya, karena hal-hal yang membolehkan tayamum itu adalah sakit. Sakit itu mutlak, artinya sakit apa saja. Ya, apalagi kalau ada kesulitan. Ya, dan memang umumnya yang namanya sakit itu ya lemah, ya, yang namanya sakit itu ya dia ada lemah berat untuk berwudu, bukan hanya ketika terkena airnya saja, mungkin ketika dia berjalannya, gitu kan. Ya, di WC-nya licin dan sebagainya. Sehingga sakit itu sendiri menjadi keringanan, rukhsah untuk bertayamum. Nah, kemudian berikutnya kita bahas, ya nanti kalau ada hal-hal yang masih ingin diperjelas ya bisa nanti ditanyakan ya tentang masalah taharah ini. Mudah-mudahan saya cepat kita selesaikan, nanti masuk ke pembahasan sholat ya. Nah, berikutnya mandi ya. Mandi. Nah, mandi ini adalah bersuci dari hadas besar. Ya, bersuci dari hadas besar. Nah, apa saja hadas besar ya? Tentu junub, ya berhubungan suami istri, ya walaupun tidak keluar air mani. Memang ada pernah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau berhubungan suami istri itu, kalau tidak keluar air mani misalnya, apakah wajib mandi atau tidak? Ya, karena ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, al-ma'u minal ma'i. Ya, jadi sabda Rasul, hadis Nabi itu memang ringkas tapi lengkap gitu kandungannya. Air dari air ya. Maksud air dari air itu ya wajib mandi disebabkan keluar air mani, maksudnya begitu. Al-ma'u minal ma'i. Jadi wajib mandi terkena air gitu ya, disebabkan keluar air, maksudnya air mani. Nah, ada sebagian yang berpendapat, nah berarti ini pembatasan kalau keluar saja. Ya, sehingga kalau berhubungan suami istri tidak keluar air mani berarti tidak wajib mandi. Nah, tetapi ada hadis lain yang secara jelas menunjukkan berhubungan suami istri walaupun tidak keluar air mani tetap wajib mandi. Nah, ini yang lebih kuat karena hadisnya jelas, yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, ini muttafaq alaih ya, Bukhari Muslim. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Ya, apabila ya salah seorang ya dari kalian duduk di antara 4 cabangnya ya, 4 cabang istrinya ya, maksudnya berhubungan Pak ya, suami istri, summa jahada, kemudian dia mengerjakannya ya, maksudnya melakukan hubungan suami istri, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh telah wajib mandi. Gitu. Jadi walaupun tidak keluar ketika sudah berhubungan, artinya sudah bertemu ya kemaluan itu, maka dalam hadis lain kan idza taqal hitanani, apabila sudah bertemu 2 yang dihitan, hitanani, ya kan, maksudnya 2 kemaluan suami istri, kalau ketika dia sudah bertemu ya maka sudah wajib mandi. Ya, dalam riwayat Muslim ada tambahan wazada Muslim wa illam yunzil. Ini jelas walaupun tidak keluar. Ya, walaupun tidak keluar. Jadi dia sudah wajib mandi.
Kemudian apalagi ya, keluar air mani itu kan dia umum ya. Tadi baik karena berhubungan, karena mimpi basah. Ya, dan ini juga dialami ya, baik oleh laki-laki ataupun oleh perempuan. Makanya pernah Anas bin Malik berkata, qala Rasul bersabda, fil mar'ah tara fi manamiha, tentang seorang perempuan melihat dalam mimpinya ma yarahu rajul, yang dilihat oleh laki-laki ya, maksudnya adalah mimpi basah, berhubungan. Ketika bangun ya basah, keluar air mani. Ya, maka kata Rasulullah, taktasil, hendaklah dia mandi. Ya, jadi laki-laki dan perempuan juga sama ya. Ya, tentu setelah suci dari haid dan nifas ya bagi perempuan. Dia ketika sudah selesai ya haid dan nifasnya, maka wajib mandi dan sudah wajib sholat ya, sudah wajib kembali sholat. Ya, itu hal-hal yang diwajibkan mandi. Nah, ada lagi yang tentang sholat Jumat, mandi untuk sholat Jumat. Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah wajib atau tidak mandi. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah ya. Tapi kalau dilihat hadisnya, ada satu hadis diriwayatkan oleh imam yang 7 ya. Imam yang 7 itu kan di situ ada Bukhari Muslim. Ini kuat. Bukhari Muslim sunan ya, Ashabus Sunan yang 4 ditambah dengan Imam Ahmad. Itu yang disebut imam yang 7 itu. Jadi lengkap ya. Bukhari Muslim muttafaq alaih, lalu Ashabus Sunan yang 4, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Yaitu dari Abi Sa'id Khudri anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalibin. Mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Muhtalim itu yang sudah mimpi basah, artinya sudah keluar air mani, artinya dia balik. Nah, redaksinya memang dengan kata wajibun ala kulli muslim, ala kulli muhtalim. Nah, ini menjadi dalil bagi orang yang mewajibkan mandi Jumat itu, ya kan? Walaupun tentu istilah wajib belum menjadi istilah dalam pengertian ya para ulama fikih atau ulama usul fikih. Karena kan menurut para ulama fikih, ulama usul fikih, ini menjadi istilah yang namanya wajib itu ya harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka akan berdosa. Ya, pengertian wajib itu kan membuat istilah wajib, sunnah, haram ya, makruh, mubah, itu kan belakangan istilah itu dibuat belakangan ya. Jadi dalam bahasa Quran, hadis itu belum tentu menunjukkan kepada makna istilah itu. Ini juga menjadi alasan bagi yang tidak mewajibkan. Jadi kata wajib itu dianggap hanya penekanan saja. Ya, jadi itu. Dan tentu ya perkataan wajibun juga, walaupun dia secara bahasa itu tadi menunjukkan kuat perintah tersebut, ya tentu itu juga menjadi salah satu yang menunjukkan kepada hukum wajib secara istilah. Yang cukup kuat juga menunjukkan wajib secara istilah dengan bahasa wajib. Bahasa lainnya kan fardu ya, wajib itu. Dan bahasa fardu juga ada
Di dalam hadis faradallahu alaikum kan khamsa salawat. Itu kan fardu di situ dia wajib. Allah mewajibkan atas kalian salat 5 waktu sehari semalam. Ya, faradallahu alaikum gitu. Mewajibkan zakat. Ya, nah itu fardu itu sudah ada dalam bahasa hadis dan menunjukkan hukum wajib secara istilah. Nah begitu juga kata wajib yang diucapkan oleh Nabi, wajibun ala kulli, ini juga kuat menunjukkan makna wajib secara istilah. Hanya kemudian ada hadis lain, tetapi hadis lainnya ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Nah kalau yang tadi 7 perawi. Kalau ini 5 perawi dan dihasankan oleh Tirmidzi. 5 perawi tentu tidak ada Bukhari Muslim tadi itu riwayatnya. Tapi memang rata-rata memang disahihkan. Ya. Hadisnya itu berbunyi begini. Dari Samurah bin Jundub dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man tawaddo'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdalu. Barang siapa berwudu pada hari Jumat, maka ia telah mengerjakan yang utama ya. Ya, dan itu baik ya. Fabiha wa ni'mat. Dan siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal, lebih baik. Nah, jadi ini yang dijadikan alasan ya oleh ulama yang tidak mewajibkan. Jadi dikatakan lebih baik, ya, lebih baik berarti tidak. Nah, tapi kalau memang mengukur secara kekuatan ya riwayat antara yang pertama dan kedua itu lebih kuat yang kedua dari segi riwayatnya kan, dari segi riwayatnya. Sehingga kalau kita mau lebih mengunggulkan, karena memang secara zahirnya bertentangan, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan lebih utama kan gitu. Nah kalau mau mengunggulkan dari segi riwayat hadisnya ya tentu lebih unggul yang pertama tadi ya. Tapi bisa juga ada yang berpendapat dikompromikan ya bahwa wajib yang tadi itu tidak menunjukkan wajib secara istilah, tapi penekanan aja. Ada yang berkesimpulan seperti itu ya. Nah, yang jelas karena memang ini ada perbedaan pendapat ya, tentu untuk kita lebih hati-hati ya, kita memilih untuk mandi. Jangan-jangan memang benar wajib mandi Jumat itu ya, jadi kita mandi, laksanakan mandi ya. Kalaupun misalnya tidak wajib kan paling minimal ya hukumnya sunnah muakkadah yang betul-betul ditekankan. Jangan sampai tidak ya. Ya, makanya kan ketika di padang pasir dulu orang-orang Arab memang kesulitan air, itu kan mandi itu ya minimal untuk Jumat itu, untuk Jumat itu mandi. Ketika sulit air itu minimal seminggu sekali lah untuk Jumat. Ini menunjukkan sangat ditekankan. Makanya wajar juga kalau ada yang mewajibkan. Ya, karena sesulitnya air di padang pasir itu Rasul memerintahkan untuk mandi untuk Jumat itu. Ya, selain karena tadi junub dan sebagainya. Itu ya. Nah, lalu yang lebih penting itu ya hal-hal yang mewajibkan mandi. Nah, berarti yang lain-lainnya termasuk sunnah ya. Termasuk disunahkan mandi. Dan tata caranya ini udah pada bisa cara mandi janabah. Ya, ini hadis yang cukup lengkap yang berbicara tentang mandi junub. Itu riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih dari Aisyah ya, bahkan Aisyah ya yang menceritakannya. Karena Aisyah kan tahu di dalam rumah Rasul mandi.
Ya, karena Rasulullah SAW idza tasala minal janabah. Keadaan Rasulullah SAW apabila mandi junub yabda'u fayaghsilu yadayhi. Beliau mulai mencuci kedua tangan, mencuci tangan dulu, kedua tangan. Barangkali ada yang belum tahu cara. Cuman gini, yang dilakukan oleh Nabi ini, tata cara ini, wallahu alam dia termasuk hal yang sunnah gitu. Adapun yang wajibnya, yang namanya ya kembali kepada pengertian mandi itu. Ya, pengertian mandi itu kan adalah meratakan air ke seluruh badan, itu makna mandi. Jadi ketika orang sudah meratakan air ke seluruh badan, dia sudah melaksanakan mandi. Beda dengan wudu, kan ada hal-hal yang wajib ya, rukun gitu ya. Kalau tidak, bahkan harus tertib berurutan. Nah, kalau mandi kan sebenarnya tidak seketat wudu. Jadi intinya mandi itu kan meratakan air ke seluruh badan, termasuk rambut. Jangan sampai ada anggota badan yang tidak terkena air. Itu kan itu minimalnya yang wajibnya dalam mandi. Nah, adapun kemudian mengikuti sebagaimana yang dicontohkan Nabi, ini masuk kategori yang sunnah. Nah, tentu ini lebih baik ya, tata cara yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Rasul memulai dengan mencuci tangan. Nah, beliau menuangkan dengan tangan kanan ke tangan kirinya, fayaghsilu farjahu, mencuci kemaluan. Nah, jadi mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Jadi dicuci dulu itu, mencuci tangan lalu mencuci kemaluan dulu. Summa tawadhu. Kemudian beliau berwudu. Nah, jadi dalam mandi yang dicontohkan oleh Nabi itu diawali dengan wudu dulu, setelah tadi mencuci tangan dan mencuci kemaluan. Ya, dalam hadis lain kan ada mengakhirkan kaki ya, mencuci kakinya itu nanti diakhirkan. Sumaya khudul ma, kemudian mengambil air. Nah, setelah berwudu apa? Fayudhilu asabi'u fi usuli sya'ri. Ya, beliau memasukkan jari-jarinya di pangkal rambut. Jadi setelah berwudu ini air dibasahin ya ke pangkal rambut, jari-jarinya itu. Summa hafana ala rosi salasa hafanan. Kemudian menyiram ke kepala beliau 3 kali, disiram 3 kali. Setelah digosok ya pangkal rambut itu, ya lalu 3 kali disiram 3 kali. Summa hafana ala sa'iri jasadihi, kemudian menuangkan air yang ke seluruh badan. Nah, jadi setelah itu dituangkan ke seluruh badan. Summa ghasala rijlaihi, di akhir mencuci kaki, ini diakhirkan mencuci kaki. Summa ghasala rijlaihi, mencuci kakinya diakhirkan. Ya. Dan disunahkan tentu memulai dari yang sebelah kanan ya, sebagaimana yang dalam pembahasan wudu ya, itu kan Rasul itu yu'jibuhu tayamun ya, menyukai untuk memulai dari yang kanan. Nah, termasuk dalam hal mandi. Jadi ada anggota badan yang ada sisi kanan dan kirinya, berarti mulai dari yang kanan, misalnya tangan ya, anggota tubuh, badan ya, itu bisa kan dari kanan dulu, baru kemudian dari kiri. Ya, kemudian yang kiri. Nah, kalau yang nggak ada kanan kirinya ya langsung semua ya, seperti kepala gitu ya. Nah, itu tata cara mandi ya, insya Allah bisa lah ya. Dan tentu diiringi dengan niat, karena orang kafir juga mandi. Jadi untuk membedakan ini mandi dalam rangka ibadah ya, janabah atau melakukan mandi wajib, ataukah dia mandi kebiasaan, makanya harus ada niat.
mandi itu diniatkan, gitu ya. Nah, yang membatalkan mandi tadi ya sudah sama. Jadi yang mewajibkan mandi ya artinya membatalkan mandi. Jadi tidak ada hal lain. Ya, nah cuman tadi ketika sudah mandi apakah harus berwudu lagi? Nah, kalau memang tidak batal, tidak ada hadas kecil ya maka tidak perlu wudu lagi. Karena sudah tercakup di dalam mandi. Jadi menghilangkan hadas besar sudah tercakup menghilangkan hadas kecil juga. Selama tidak batal. Ya, biasanya kalau udah mandi di akhir suka kencing lagi ya berarti batal ya, harus wudu gitu. Ya. Apalagi tadi kalau menjalankan seperti yang sunnah Nabi tadi, kan ada berwudu dulu kan di awal tadi itu. Jadi tidak perlu wudu lagi. Ya, untuk setelah mandi itu. Ya, nah kemudian tentang tayamum ya. Insyaallah sudah bisa cara tayamum. Itu di Quran juga udah disebut ya. Jadi hal-hal yang membolehkan tayamum itu lengkap di surat Al-Maidah ayat 6 ya. Itu wa in kuntum mardo. Jadi bolehnya tayamum, satu sakit, au ala safarin, dua safar. Jadi safar itu membolehkan tayamum walaupun ada air yang lebih kuat insyaallah. Ya, au jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamassumun nisa falam tajidu ma'ana. Baru yang ketiga kalau tidak ada air. Ketika berhadas, baik hadas kecil keluar dari tempat buang air, artinya itu hadas kecil. Itu bisa kencing, buang air besar, kentut, ya, hal-hal yang hadas kecil. Au lamastumun nisa, atau bersentuhan. Nah, bersentuhan ini maksudnya berhubungan suami istri, jima. Nah, ini hadas besar. Jadi termasuk hadas besar yang mewajibkan mandi. Ya, falam tajidu ma'an, kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka tayamumlah. Jadi 3 hal ini yang membolehkan untuk tayamum. Nah, bagaimana caranya? Di situ disebutkan faghsilu fatayammamu sha'idan thayyiban. Ya, dengan tanah yang bersih, yang suci, yang tidak najis. Ya, nah itu tanah itu termasuk debu. Ya, termasuk debu yang suci, dan dia dimanapun berada, baik di lantai, di tanah, di tembok, ya, di dinding, dimanapun, selama itu ada debunya, itu bisa digunakan. Ya, tidak usah harus ke mana, cari dulu ke gunung. Apalagi kan susah tanah ya, sekarang udah pakai pink block gitu. Ya udah di situ aja. Walaupun misalnya dia ada pasir atau apa, boleh selama ada debunya. Ya, enggak harus benar-benar tanah gitu. Atau kayak lumpur kayak gitu, enggak ya. Debu yang bersih saja. Nah, itu medianya ya tayamum. Lalu caranya kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya, cucilah wajah kalian dan famsahu, usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Itu di Quran tuh udah segitu. Makanya jelas urutan dalam tayamum itu wajah dulu baru tangan. Ya, nah wajah pun tangan pun itu hanya sampai pergelangan, tidak perlu sampai sikut. Kaki yang nggak ada ya, cuma 2 aja anggota tayamum itu. Nah, ini kan dipraktekkan langsung kan oleh Nabi. Ini hadis dari Ammar bin Yasir. Nah, ini
kisah Ammar bin Yasir waktu belum tahu tata cara tayamum, dia berguling-guling di tanah. Jadi anggapnya kayak mandi gitu, mandi debu. Iya, mandi kucing gitu ya. Jadi Ammar bin Yasir melakukan itu, fatamarraktu fi sa'id gitu ya, kama tatamarragu dabah, sebagaimana bergulingnya binatang. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW yang menceritakan hal itu. Lalu kata Rasul, innama yakfika antakul biadika hakada. Saya cukup bagimu, ya kan, yang kau berbuat dengan tanganmu itu. Nah, lalu Rasul mencontohkan di sini, doroba biyadahil ardo dorbatan wahida. Beliau menepuk, ya, menepuk tanah, ya, atau tanah yang debu yang suci dengan satu kali tepukan, ya. Summa masaha, ya, kemudian mengusap tangan kiri dengan di atas tangan kanan, ya, dan tentu dimulai dari yang kanan dulu, ya, yang kanan. Wa zahiru kafaihi, dan punggung telapak. Nah, di sini jelas Rasul menyebutkan kata kaf. Yang namanya kaf itu tangan sampai pergelangan. Ya, tidak sampai sikut. Karena di dalam Al-Quran pun kan wa aidiyakum, tangan dan tangan tidak ada ilal marafiq, tidak ada sampai sikut. Kalau wudu kan jelas ilal marafiq. Kalau tayamum enggak disebut. Nah, orang yang menganggap sampai sikut, dia hanya mengkiaskan kepada wudu, padahal kan beda. Menyamakan dengan wudu, padahal beda. Nah, itu diperjelas oleh hadis yang menyebut dengan bahasa kaf. Kalau yad, tangan itu masih umum, tapi kalau kaf sampai pergelangan. Ya, nah ini jelas dalam hadis ini menjadi penjelas. Hanya sampai pergelangan saja. Karena memang secara logika pun yang namanya tayamum itu kan adalah rukhsah, ya, keringanan. Kalau harus sampai sikut itu malah sulit. Gimana cara meratakan debu itu? Padahal dia hanya satu kali tepukan. Sebenarnya nggak cukup kalau sampai sikut. Kalau hanya pergelangan saja cukup. Kalau harus sampai sikut nggak akan cukup itu. Baru segini udah habis debunya. Atau dalam hadis lain dengan 2 kali. Jadi 1 kali tepukan untuk wajah, 1 kali lagi untuk tangan, itu boleh. Ya kan? Dan tadi ya, telapak tangan itu semua, ya, bagian dalam dan belakangnya, ya. Itu. Di dalam hadis lain disebut 2 kali, itu, ya. Atau yang lebih kuatnya sih kalau dari segi hadis itu hanya sekali saja, sekali tepukan saja. Nah, dia selama tadi ya dibolehkan tayamum itu, ya, walaupun dalam waktu yang lama, misalnya dalam waktu yang lama tidak ada air, ya, terus ya bertayamum. Dan yang membatalkan tayamum sama dengan yang membatalkan wudu, ya, sama dengan membatalkan wudu. Ya, jadi kalau misalnya setelah sholat sudah selesai sholatnya dengan tayamum, ada air, wajib mengulangi enggak? Ya, kan udah melaksanakan tayamum, sholatnya udah selesai, sudah melaksanakan kewajiban, ya, jadi tidak wajib untuk mengulangi lagi, ya. Sudah azan, ya, kita cukupkan dulu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau ada pertanyaan